anak juga bisa memberikan satu ruang mendengar yang besar, lalu anak kepada orang tua juga memberikan satu diskusi, ucapan, tetapi juga tidak sampai kata-katanya itu menyakitkan. Jadi memang seindah itu Islam memberikan tuntunan kepada anak dan orang tua supaya kita tumbuh menjadi keluarga yang maslahah. Tumbuh sebagai keluarga yang maslahah itu bisa memberikan satu hal atau kesan yang sangat baik, sehingga ketika masing-masing keluarga ini memberikan pos-pos penting itu, akan berdampak besar kepada masyarakat kita. Sebagaimana disampaikan Profesor Quraisyab ketika Muktamar Internasional Ulama itu, al-usrah hiya asasul libina ilmu jitama. Keluarga itu adalah benar-benar fondasi penting yang akan menjadikan bangsa itu baik. Faida soluhal usrah soluhal mujtama. Kalau misalkan keluarganya baik, maka masyarakatnya dipastikan akan baik. Nah, di situ jelaskan bahwasannya an-nisa awimru'atil musaqqafah hiya madrasatil lati tunsyi'ur rijal. Kalau misalkan perempuan atau ibu itu adalah pendidik awal yang akan melahirkan tokoh-tokoh besar. Maka dari itu, dari sini ketika anak diwajibkan berbuat husnan dan ihsanan, berbuat baik atas jerih payah segala macam bentuk orang tua kepada anak, kita diperintahkan anak ini untuk berbuat ihsan dan husnan, maka akan ada ketersalingan di situ. Anak akan mendapatkan haknya untuk diberikan keteladanan, diberikan contoh, diberikan ruang bicara, diberikan ruang berekspresi. Orang tua juga akan mendapatkan penghormatan dan kemuliaan setinggi-tingginya dari anak-anaknya. Selanjutnya, nah ini sering doa ini sering sekali kita dengar ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurratal a'yun. Nah, itu penjelasannya dari Dr. Rustul Hakim itu bahwasanya qurratal a'yun ini adalah bagaimana anak atau istri itu memberikan tindakan yang menyejukkan hati. Tentu secara sederhana sekali bagi orang tua, ketaatan anak itu adalah kesejukan hati itu ya. Kalau misalkan nurut dibilangin gitu ya, itu salah satu bentuk yang menyenangkan hati lah. Nah, itu secara sederhananya qurratul ain, kata seorang anak. Selanjutnya, oke. Nah, ini kewajiban-kewajiban anak buat orang tuanya ya. Pertama, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali jenis qaul. Ada 6 kurang lebih. Ada qaulan baligo, qaulan karima, ada qaulan ma'rufa dan lain sebagainya. Tetapi yang konteksnya hari ini ada qaulan layyina juga. Nah, itu yang konteksnya terhadap orang tua adalah qaulan karima. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apa maksudnya qaulan karima ini? Berkatalah kepada kedua orang tua itu berkataan yang mulia. Artinya perkataan yang tidak sampai membuat orang tua ini merasa kehilangan kehormatannya atau kemuliaannya. Contoh yang paling sederhana mungkin kita sering melewati ini, ah gitu aja nggak bisa. Nah itu sebetulnya kan terdengarnya normal gitu, tetapi itu bisa menimbulkan rasa orang tua kehilangan kemuliaannya. Makanya jangan sampai mengucapkan yang seperti itu. Lanjut adalah mendoakan. Mendoakan ini saya ambil dari hadis Nabi yang menyampaikan jika idama ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun sholih yad'ulah. Jadi anak yang soleh itu mendoakan kedua orang tuanya adalah investasi terbesar orang tua itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ada sedikit cerita dari kebetulan waktu itu saya ngobrol sama ayah saya. Waktu itu saya nanya gitu, saya nanya ke bapak saya, ke ayah saya, ya kenapa saya mondok terus gitu. Belajar juga belajar agama gitu. Sedangkan ayah berbisnis gitu kan, buka usaha, saya nggak diajarin itu. Itu jawaban beliau sederhana ya. Dalam tataran bukan orang yang pesantren, tapi jawabnya nggak apa-apa biar nanti mama sama ayah ada yang mendoakan. Saya rasa itu jawaban yang sangat baik, dan ketika ini saya ceritakan ke kiai saya itu langsung membenarkan itu. Itu sebenarnya jawaban orang tua ya kayak gitu. Jadi untuk bisa investasi doa. Maka dari itu kita hari ini mengajak dan menggiring anak-anak untuk ngaji, misalkan ngaji di Antasalam ya tiap sore TPQ, atau orang tuanya juga ikut ngaji, itu semata-mata
bukan juga cuma ibadah kepada Allah aja, tetapi memberikan investasi sebesar-besarnya ruang buat akhirat kita. Maka dari itu, anak yang soleh ini ketika doanya terus bersambung di saat amal-amalan lain sudah terputus kebaikannya, maka anak-anak inilah yang akan mendoakan. Coba bayangkan ketika anak kita nggak bisa baca Quran gitu ya. Terus karena perkembangan zaman sudah maju gitu, di samping kuburnya cuma disetelin Quran digital gitu, iya ya nggak masuk, nggak nyampe doanya. Kok cuman dibacain saat pakai Quran digital gitu kan, meskipun suaranya merdu lah, meskipun korenya Misyari Rosyid atau Mahmud Usori gitu ya, tapi kalau misalkan bukan anaknya yang mendoakan, apalagi itu cuman sekedar Quran digital, ya itu akan rugi sekali, rugi sekali. Maka dari itu kesadaran anak untuk mendoakan serta kemauan orang tua untuk memberikan arahan supaya anak ini punya kemampuan mendoakan di masa mendatang itu juga hal yang perlu diperhatikan. Maka dari itu secara sederhana sekali, setidaknya ketika dia masih usia anak-anak, di ngaji itu harus dipaksa Bapak Ibu. Karena fitrahnya anak kecil itu pasti pengennya main. Fitrah anak-anak itu pasti pengennya main. Pengennya main, pengennya berekspresi, tetapi kalau tidak dipaksa ngaji, dia nggak akan ngaji. Maka dari itu, supaya bunda, ayah, bapak, ibu, semuanya ada investasi untuk doa, doa anak yang soleh ini diarahkan. Sedikit dipaksa untuk bisa ngaji. Nah, selanjutnya bersikap baik. Bersikap baik ini sudah menjadi hal yang ditekankan dalam Al-Quran sebagaimana tadi sudah saya sebutkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sayyibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, terakhir itu ketaatan. Ikuti selama perintahnya tak bertentangan dengan syariat. Nah, selama perintah orang tua ini tidak bertentangan dengan syariat, maka anak dianjurkan untuk bisa mentaatinya. Adapun kalau jika ada yang harus didiskusikan atau dibicarakan bersama, sekiranya pembicaraan itu bisa berjalan dengan baik, pembicaraan itu bisa berjalan dengan santun ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak Rizky, gimana kalau kasus-kasus di berita yang orang tua ngebunuh anak, orang tua menyiksa anak, nah itu nanti siapa tahu Bu Ariska menjelaskan dalam sisi psikologis ya, karena setahu saya di Al-Quran itu tidak ada perintah untuk menyayangi anak bagi orang tua. Karena sudah pasti sayang gitu. Beda dengan anak yang memang banyak perintahnya untuk berbuat baik, banyak perintahnya untuk berbakti, itu karena memang rentan durhaka gitu. Kalau misalkan orang tua ini kan dia sudah dipastikan rasa sayangnya. Cuman kalau ketika ada pergeseran tadi, pergeseran tindakan itu ada gangguan mungkin secara kejiwaan dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Saya hanya memberikan pengantar. Selanjutnya, oke. Okay. Nah, ini jadi ada, kalau dalam usul fikih itu ada mafhum mukhalafah namanya. Jadi ketika ada perintah dan derajat yang tinggi, maka sesungguhnya di situ juga ada tanggung jawab yang luar biasa besar bagi orang tua. Ini sepertinya slide terakhir saya, jadi sekaligus nanti saya akan cerita bagaimana kedua orang tua saya sejauh ini mendidik saya ya. Jadi itu sangat besar sangkut pautnya dengan berdirinya atas salam hari ini. Pertama, Imam Sya'rawi itu mengatakan al-abna imahwal abai. Jadi anak itu ya gimana orang tuanya gitu ya. Bener kalau misalkan ada pepatah bilang buah jatuh nggak jauh dari pedagangnya. Maksudnya dari pohonnya ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gimana ya kalau misalkan pohonnya kurang baik ya buahnya akan juga tumbuh kurang baik. Nah, di sini Imam Syarawi memberikan penekanan. Anak itu adalah peniru yang paling baik. Anak itu adalah peniru yang paling ulung. Semisal ketika dia masih anak-anak itu sudah diberikan perkataan yang kasar, semisal atau tindakan yang kurang baik, itu berkemungkinan besar akan tumbuh juga dengan siklus yang seperti itu. Maka dari itu pentingnya memberikan keteladanan itu di situ. Sampai-sampai ketika Rasul dibilang sebagai uswatun hasanah, itu bukan semata-mata karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, tetapi uswah hasanah ini adalah tindakan-tindakan yang dimana perilaku baiknya ini berpotensi besar bisa ditiru oleh semua orang. Contoh, ketika Nabi harus bersabar, sabaran Nabi ini semestinya bisa ditiru gitu. Berbeda dengan mujizat-mujizat Nabi lain, misalkan membelah laut ya, itu tidak bisa ditiru itu. Kalau misalkan makanya uswatun hasanah seorang Rasul, itu yang ditiru adalah sesuatu yang memang bisa diaplikasikan oleh orang-orang seperti kita.
Seperti bagaimana Nabi menyayangi Hasan dan Husain seperti itu ya. Jadi al abna mahual aba. Anak itu gimana orang tuanya. Secara perjalanan hari ini gitu. Kalau misalkan dipertanyakan bagaimana anak-anak yang hari ini itu punya karir yang bagus, dia punya pengetahuan yang bagus, punya hidup yang mapan, itu saya yakin, selalu meyakini bahwasannya pasti ada orang tua yang luar biasa di situ. Saya belum pernah melihat eh, anak-anak ini tumbuh hebat dari lingkungan yang biasa-biasa aja. Pasti dia punya pengaruh besar dari orang tuanya, atau misalkan dia dari keluarga yang orang tuanya kurang bisa mengayomi tadi, ada orang-orang yang sangat berpengaruh gitu dari hidupnya itu yang memberikan keteladanan. Hari ini ketika saya bisa menyelesaikan Quran, mondok dan lain sebagainya, itu tentu tidak lepas dari peran kedua orang tua saya yang memberikan support penuh. Cerita itu berawal dari satu foto kecil, ada foto kecil itu saya di rumah. Itu mungkin saya umur 3 tahun ya. Ketika saya umur 3 tahun, itu difoto, dimasukin koran sama mama itu. Dimasukin koran, di situ ditulis nama saya Rizky Prayogo, saya ingin jadi hafiz Quran gitu kan. Nah itu eh, di clipping, disimpan baik-baik sama ibu saya, sama mama itu disimpan. Dan itu mungkin menjadi doa ya, menjadi doa. Lalu ini yang paling penting. Diskusi ini ada ketika saya semester 1 di PT IKI. Saya ngeliat ibu saya kok ngaji terus, ya ngaji terus, baca Quran gitu kan, meskipun semua kegiatan domestik di rumah itu diurus beliau sendiri, masak, nyuci, segala macam, tapi kok ngajinya nggak pernah berhenti ya, kira-kira ini apa gitu, kok ngaji terus, jangan-jangan hafal Quran gitu, karena beliau tidak pernah berhenti nyuruh saya setoran gitu. Akhirnya saya tanya, mama ini hafal Quran ya? Saya bilang. Akhirnya cerita, oh iya mama udah lama sebenarnya ngafal, dari kamu kelas 3 SD. Ternyata ngehafalnya setelah udah berkeluarga gitu, udah saya kelas 3 SD. Dengan alasan sederhana sekali, mama itu pengen punya anak yang hafal Quran. Dan mama nggak mungkin memberikan perintah tanpa memberi contoh. Gitu. Ya akhirnya mama berusaha untuk memberikan contoh atau mulai menghafal pas kamu kelas 3 SD. Dan ternyata bisa selesai ketika saya kelas 6, 2 tahun setengah lah kurang lebih prosesnya itu. Dan itu ketika setelah cerita itu panjang, saya tadinya sempat mendebat besar ya, maksudnya sempat berargumentasi kalau ya nggak haruslah hafal Quran itu, jalan surga itu kan banyak. Tapi setelah ibu saya cerita seperti itu, kalau udah diberikan contoh, diberikan upaya ya, masa ya saya nggak ikut. Dan ternyata itu setorannya Bapak Ibu, itu nggak dari pondok gitu ya, maksudnya nggak di pondok 3 tahun gitu, nggak. Jadi saya kelas 3 SD, itu setiap 1 bulan ibu saya setoran ke Jawa Tengah, ke Pati, dari Bekasi jalan. Nah itu dianterin sama ayah saya setiap 1 bulan 1 kali. Atau dalam beberapa pertemuan mungkin ada lah yang beberapa bulan sekali gitu. Tapi setorannya begitu. Ngelaju ya dari Bekasi ke Jawa Tengah. Dan itu dijalankan selama 2 tahun setengah bisa khatam. Dan